Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Dewi dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi produk kreatif kewirausahaan pada bab 3, yaitu metode perakitan produk. Konsep lini perakitan. 1. Pengerjaan lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual atau otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Elemen kerja pada lini perakitan perlu diatur agar beban kerja pada stasiun merata dengan memeratakan beban kerja menggunakan line balancing. Layout produksi terdiri dari 4 jenis, yaitu job shop, flow line, cellular manufacturing system, dan continuous proses berturut-turut berdasarkan volume produksi yang semakin besar dan variasi yang semakin kecil. Dua permasalahan penting dalam penyimbangan lini. Yang pertama, penyimbangan lini antar stasiun kerja. Yang kedua, menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Adapun karakteristik permasalahan assembly line balancing, yaitu ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. Ada kendala keterdahuluan yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses prasyaratnya selesai. Bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimal stasiun kerja atau kecepatan minimal lini perakitan. Tujuannya adalah pengelompokan proses perakitan menjadi stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimal. Adapun keunggulan tata letak berdasarkan produk. A. Ongkos penanganan material lebih rendah. B. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. C. Persediaan bahan setengah jadi rendah. D. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Adapun juga kelemahan tata letak berdasarkan produk. A. Ketidakfleksibelan. B. Subscribe to view the full document. C. Pekerjaan yang membosankan bagi pekerja. 2. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Lini fabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan difabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. 3. Metode perakitan. A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. B. Perakitan dengan pemilihan. C. Perakitan secara individual. 4. Jenis perakitan ada secara manual dan otomatis. Jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal. Jenis perakitan tunggal adalah perakitan dalam produk hanya satu jenis saja. Produk seri. Jenis perakitan seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran sama. D. Proses perakitan jaringan RT atau RWNet. 1. Konsep jaringan RT atau RWNet. Membangun RT atau RWNet didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat berbagi data serta informasi. 2. Membangun RT RWNet sederhana menggunakan mikrotik. RT atau RWNet bertujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu hard reset dan soft reset. C. Line balancing. Definisi dari line balancing yang pertama, suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Dalam konsep ini, elemen-elemen operasi akan digabungkan menjadi beberapa stasiun kerja. Tujuan umum penggabungan ini untuk mendapatkan rasio delay atau idle yang
yang serendah mungkin. Pengertian line balancing menurut dua orang ahli. Menurut Bufa Elwold, keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Menurut Harjanto, keseimbangan linear bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Tujuan menyusun lines balancing yaitu untuk membentuk dan menyimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Manfaat line balancing: meningkatkan efisiensi proses, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur, mengurangi waktu proses secara keseluruhan, meningkatkan rasio pencapaian target produksi, meningkatkan profit, mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. 4. Penggunaan lines balancing. A. Mengetahui text time setiap stasiun kerja. B. Membuat rincian proses. C. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. D. Identifikasikan stasiun kerja yang memiliki selisih. E. Analisis dan lakukan tindakan penyimbangan. F. Evaluasi dan pemantauan hasil. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan. Kendala sistem berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance, menyimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja untuk mencapai suatu efisien tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Menurut Bufa, cara untuk mencapai keseimbangan lini yaitu A. Penumpukan material, B. Penggerakan operator, C. Pemecahan elemen kerja, D. Perbaikan operasi, E. Perbaikan performasi operator. Adapun langkah pemecahan masalah line balancing. 1. Mengidentifikasi tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. 2. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. 3. Menetapkan precedence constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. 6. Metode pemecahan dalam lines balancing. Metode heuristik yaitu berdasarkan pengalaman, intuisi, atau aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi yang telah dicapai sebelumnya. Metode analis atau matematis. Metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. Metode simulasi. Metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. 7. Keseimbangan lintasan lines balancing produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusun stasiun kerja. 8. Precedence diagram yaitu gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. 9. Istilah-istilah dalam lines balancing. Waktu menganggur atau idle time, selisih atau perbedaan antara cycle time dan station time. Keseimbangan waktu senggang atau balance delay, ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan pengalokasian yang kurang sempurna. Efisiensi stasiun kerja, rasio antara waktu operasi setiap stasiun kerja dan waktu operasi stasiun kerja terbesar. Efisiensi lintasan produksi, line atau line efisiensi, rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja. Smoothness Index, indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyimbangan lini perakitan tertentu. Terakhir ada work station, tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.